Sosok Cindy yang kemarin diantarkan oleh Kang Herman ke Subang itu ternyata sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Assalamualaikum. Hai semua, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat teman-teman yang menonton video ini, seperti biasa saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kisah-kisah tentang hantu memang paling menarik untuk diceritakan. Kisah pertemuan dengan hantu, melihat sosok penampakan hantu, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini Inces akan kembali mengisahkan sebuah pengalaman nyata dari seseorang yang katanya pernah bertemu dengan hantu, bahkan mengantarkan hantu itu pulang ke rumahnya. Penasaran ceritanya seperti apa? Sebelum saya cerita, di-subscribe dulu teman-teman ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video Inces yang lain. Oke teman-teman, sudah siap? Kita langsung saja di Inces. Kisah ini menceritakan tentang pengalaman seorang driver ojol yang bernama Kang Herman yang katanya mengantarkan sesosok wanita misterius yang bernama Cindy dari arah Bandung ke Subang dengan mengendarai motornya. Karena kan memang dia driver ojol ya, jadi pasti pakai motor. Awalnya Kang Herman tidak merasakan sesuatu yang aneh. Semua berjalan biasa-biasa saja. Bahkan Cindy bercerita bahwa dia memang harus pulang pergi dari Bandung ke Subang untuk mengambil pakaiannya karena Cindy katanya akan melakukan wawancara kerja di sebuah bank. Namun, sebuah keanehan mulai dirasakan Kang Herman saat dia memasuki pom bensin. Pandangan orang-orang yang ada di pom bensin itu tidak biasa kepada Kang Herman. Padahal Kang Herman merasa dia hanya memboncengi seorang wanita. Tapi kok mereka pandangannya seperti itu? Kang Herman waktu itu sempat berkata seperti ini, kok yang lain pada ngeliatinnya? Apa anehnya sih? Kan cuma boncengin perempuan. Kan udah biasa ya, namanya juga driver ojol. Tapi mereka memandang seolah-olah itu hal yang aneh. Tidak hanya itu saja, pandangan orang-orang semakin terlihat heran ketika Kang Herman dan Cindy berdebat untuk pindah posisi berada di belakang. Jadi awalnya kan Kang Herman yang membonceng Cindy, tetapi sampai di pom bensin, Cindy yang memaksa untuk membonceng Kang Herman. Jadi mereka berdebat kecil, tapi orang-orang di sekitar pom bensin itu melihat mereka dengan pandangan yang aneh. Keanehan kembali muncul ketika mereka melewati tanjakan MN. Menurut Kang Herman, saat motor melaju di tanjakan MN, motor terasa sangat berat. Waktu itu Kang Herman tidak yakin dengan perasaannya. Dia pun bertanya kepada Cindy, apakah benar motor terasa lebih berat ketika melewati tanjakan itu? Dan Cindy berkata, iya Kang, emang lebih berat. Udah Kang, Akang zikir aja. Cindy malah menyuruh Kang Herman untuk berzikir. Sesampainya di Subang, Cindy menyuruh Kang Herman untuk menunggu di pinggir jalan, tidak jauh dari rumahnya. Karena, kata Cindy, kalau orang tuanya tahu, maka dia akan dimarahi. Jadi Kang Herman harus menunggu di ujung gang. Cindy sempat menunjuk ke arah rumah yang katanya adalah rumahnya. Tanpa merasa curiga, Kang Herman pun menunggu Cindy di pinggir jalan. Tapi, lama-kelamaan, semakin lama ditunggu, Cindy pun tidak muncul-muncul. Padahal Cindy berkata bahwa dia hanya sebentar ke rumahnya untuk mengambil baju. Karena dia katanya kan memang harus kembali lagi ke Subang untuk tadi melakukan wawancara untuk kerja di bank kan pagi-paginya. Setelah beberapa lama ditunggu dan Cindy tidak muncul-muncul juga, maka Kang Herman memutuskan untuk menghampiri rumah yang tadi ditunjuk oleh Cindy. Namun, ketika Kang Herman menghampiri rumah yang tadi ditunjuk oleh Cindy, Kang Herman hanya menemukan sebuah rumah kosong dan berdebu, seolah-olah tidak ada yang pernah menempati rumah tersebut. Merasa aneh, Kang Herman lalu mencoba untuk bertanya dengan warga sekitar. Dia menanyakan tentang keberadaan Cindy. Tapi anehnya, warga di sekitar rumah tersebut tidak ada yang mengenal nama itu. Merasa ada yang tidak beres, Kang Herman kemudian menemui para driver ojol yang lain di daerah tersebut. Dia meminta bantuan dari driver ojol yang lain untuk mencari keberadaan Cindy. Namun, usaha Kang Herman dan driver ojol yang lain tidak menghasilkan apapun.
Kang Herman kemudian memutuskan untuk menginap di base camp driver ojol di daerah Subang dan baru pulang pada keesokan paginya. Sehari setelah kejadian tersebut, Kang Herman mendapatkan kabar dari driver ojol yang ada di Subang. Driver itu bernama Kang Ubay. Menurut Kang Ubay, sosok Cindy yang kemarin diantarkan oleh Kang Herman ke Subang itu ternyata sudah meninggal 4 tahun yang lalu, teman-teman. Wow, ternyata Kang Herman mengantarkan arwah Cindy ke rumahnya. Ih, serem ya teman-teman. Jadi ternyata teman-teman, sosok Cindy yang diantarkan oleh Kang Herman dari Bandung menuju Subang itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu karena kecelakaan dalam perjalanan Bandung menuju Subang. Kalau seandainya teman-teman yang jadi Kang Herman, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Komen di bawah ya teman-teman. Apakah teman-teman pernah memiliki pengalaman yang serupa dengan Kang Herman alami? Ceritakan di bawah ya teman-teman, supaya kita bisa tahu dan bisa baca sama-sama pengalaman yang teman-teman alami. Klik tombol like jika teman-teman menyukai video ini dan share dengan teman-teman yang lain. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video Inces yang baru lainnya. Follow aku juga di Instagram @inalunadasana. See you soon. Bye. Assalamualaikum.